Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini, dan kita juga sama-sama berterima kasih atas fasilitas dan hospitality yang kita dapatkan hari ini dari ayah bunda, teman-teman pengurus masjid atau DKM Masjid Abdullah Permata Jingga. Jazakumullah khair jaza. Kemudian juga dari adik-adik Switch yang sudah berinisiatif untuk membuat sebuah sharing event bersama dengan anak-anak muda Kota Malang. Begitu juga buat teman-teman dari Kokam, terima kasih banyak atas supportnya pada sore hari ini. Dan masih banyak sekali di sini orang-orang hebat pastinya yang dengan support mereka secara diam-diam mungkin akhirnya kegiatan sharing pada sore hari ini bisa kita laksanakan bersama. Alhamdulillah. Dan turunnya hujan di sore hari ini walaupun tidak lebat, tapi ini juga menjadi sebuah rahmat dari Allah, bahwa Allah insya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di Masjid Abdullah ini. Kita bahas tentang tiga nasihat ya, tiga nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tiga nasihat ini bisa jadi modal kita dalam hidup. Tiga nasihat ini bisa jadi kunci untuk dapetin keajaiban dalam setiap masalah kita. Dan tiga nasihat ini juga menjadi nasihat buat saya pribadi, makanya saya seperti sedang menceramahi diri saya sendiri dan juga ingin berbagi dengan teman-teman di sini. Nasihat yang pertama adalah diambil dari kisah seorang laki-laki. Jadi dulu tuh di zaman Nabi ada seorang kakek. Ada seorang kakek datang kepada Nabi dalam keadaan wajahnya sangat sedih dan gelisah. Kemudian dia setelah selesai sholat asar duduk paling depan pas di hadapan Nabi SAW. Kemudian kakek ini nanya kepada Rasulullah. Cuman kalau di Indonesia nanya ini agak-agak gimana ya? Ntar malah dibilang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Udah lewat sih. Sekarang udah beda lagi. Apaan tuh? Nah, dia nanya kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah jika ada seorang laki-laki menghabiskan hidupnya dengan semua jenis dosa, tidak ada satupun dosa kecuali dia pernah melakukannya, tidak ada satupun maksiat kecuali dia pernah mengerjakannya, selama dia hidup sampai dia tua, seolah-olah dosanya itu apabila dibagi-bagi kepada seluruh penghuni bumi, manusia, hewan, tumbuhan, maka semua mereka mendapatkan bagian yang banyak dari dosa-dosa dia. Ya Rasulullah, dengan suara gemetar dia bertanya, ya Rasulullah, apakah orang itu masih layak untuk mendapatkan rahmat Allah? Kalau dosanya dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta, semua akan mendapatkan bagian dosa yang banyak dari dosa-dosa dia. Apakah orang yang seperti ini ya Rasulullah masih layak mendapatkan rahmat Allah? Kemudian dia tertunduk setelah dia bertanya seperti itu sampai dagunya ketemu dengan dadanya. Dia tertunduk dalam keadaan sedih, takut, dan dalam keadaan gelisah. Mendengar pertanyaan ini Rasulullah SAW kemudian juga diam, karena Rasulullah ikut prihatin dengan kondisi laki-laki tersebut yang bertanya tentang masalah dosa yang sangat banyak. Rasulullah prihatin.
Dan Rasulullah nggak serta-merta langsung memberikan jawaban atau sekedar basa-basi. Rasulullah mencoba untuk memahami dulu kondisi orang ini. Beberapa detik Nabi diam, tiba-tiba turunlah wahyu kepada Nabi SAW. Turunlah ayat kepada Nabi SAW di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul azim. Apa arti dari ayat ini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, siapa yang disuruh katakan? Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada orang itu, katakan kepada orang-orang seperti dia. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang seperti dia, yang telah menghabiskan usianya dengan dosa, yang kalau seandainya dosa itu dibagi-bagi rata di antara penduduk bumi, semuanya dapat bagian yang banyak. Katakan kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi gimanapun mereka hina, gimanapun mereka rendah, gimanapun mereka kotor dengan dosa-dosa, Allah masih memuliakan mereka dengan panggilan terhormat, ya ibadi. Allah nggak mengatakan wahai pendosa. Allah nggak mengatakan wahai ahli maksiat. Allah nggak mengatakan wahai manusia. Allah nggak mengatakan wahai orang-orang yang tercela. Allah memanggil mereka dengan panggilan yang terhormat, yang mulia. Dan Allah juga memanggil Nabi Muhammad dengan kata yang sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Artinya kalimat abdun, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya, itu adalah kalimat pemuliaan dari Allah kepada hamba. Ternyata meskipun laki-laki ini adalah seorang pendosa yang hina, yang tidak ada satupun dosa di muka bumi ini kecuali dia pernah melakukannya, Allah masih sayang kepada dia dan orang-orang seperti dia, sehingga Allah memantaskan mereka dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan kita termasuk di antara orang yang dipanggil Allah, karena semua kita pendosa. Walaupun tampilan kita mungkin dianggap sebagai orang solih, tampilan kita dianggap sebagai ahli ibadah, tampilan kita dianggap sebagai orang yang sangat religius, sangat islami, tampilan kita bahkan kadang terkesan seperti manusia suci. Tapi sesungguhnya rahasia kita itu yang tidak Allah tampakkan, Allah jaga, Allah tutup aib kita, kita itu semuanya pendosa. Sehingga ketika Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kita lagi dipanggil sama Allah, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ayat ini tentang seseorang, bahwa ayat ini tentang kisah sahabat. Tapi ayat ini adalah tentang kita. Sehingga ketika kita mendengar atau membaca ayat ini, kita yang merespon. Ya ibadi, kata Allah, wahai fulan hambaku, wahai Hanan hambaku, wahai Buni hambaku, wahai siapapun di antara kita di sini, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Apa maksud melampaui batas? Yang dosanya itu lebih daripada yang bisa dibayangkan oleh dirinya sendiri. Yang dosanya itu nggak biasa. Apa dosa biasa? Dosa nggak sengaja, dosa yang sedikit, dosa kecil. Sedangkan ini dosa yang sengaja, dosa yang banyak, besar pula. Baik dosa yang dia malu tentangnya maupun yang terang-terangan dia nggak malu tentangnya. Ini namanya orang yang melampaui batas. Semua dosa-dosa besar dia pernah lakukan, atau sebagian besar dari dosa-dosa itu pernah dia lakukan, atau satu saja dari dosa besar yang mencelakai dia di dunia dan di akhirat dia pernah lakukan. Dia pernah minum khamar,
dengan beragam variannya. Dia pernah berzina dengan berbagai macam bentuknya. Dia pernah membunuh dengan berbagai macam kezalimannya. Dia pernah makan riba dengan berbagai macam bentuk-bentuk riba itu, dan seterusnya. Banyak dosa-dosa besar. Yang pasti mungkin kita pernah meninggalkan sholat. Atau bukan mungkin, yakin kita pernah meninggalkan sholat sejak kita balik. Usia laki-laki balik rata-rata 10 tahun, kita yakin gak pernah ninggalin sholat sejak 10 tahun sampai hari ini. Yakin Ustadz, yakin apa? Yakin pernah ninggalin sholat. Dan gak sekali, berulang kali. Ada yang istiqomah. Istiqomah sholat zuhur, istiqomah sholat subuh dijamak dengan sholat duha. Masih mending sih. Masih sholat duha. Ada yang sholat subuhnya ditutup dengan hanya ya udahlah, udah terlanjur. Besok coba diperbaiki, besok kelewat lagi, lusa kelewat lagi. Bertahun-tahun Allah manggil dia di waktu subuh tapi dia gak dengar. Giliran Piala Dunia jam 2 malam dia bangun. Masya Allah, luar biasa. Ternyata bukan gak mampu, gak mau, tapi dia gak ngaku. Kenapa dia mampu jam 2 malam tapi tidak mampu jam 5 pagi atau jam 4 pagi? Padahal itu sudah waktunya bangun. Sedangkan jam 2 malam memang waktunya tidur. Artinya kita semua seorang pendosa. Semua kita pendosa. Belum lagi dosa kepada orang tua, dosa kepada ibu, dosa kepada ayah. Ketika kita udah menikah mungkin kita dosa kepada pasangan, suami dosa kepada istri, istri durhaka kepada suami, atau anak yang durhaka kepada orang tua, atau orang tua yang zalim kepada anaknya. Kejadian terbaru beberapa hari yang lalu, seorang ayah yang mungkin kena mental illness, sampai maaf memotong alat kelaminnya anaknya gara-gara gak sanggup membiayai biaya khitanan. Ada lagi seorang ayah yang memukul anaknya yang sekarang sedang diadukan oleh istrinya ke hukum. Dan banyak lagi kezaliman orang tua kepada anaknya. Artinya semua kita punya dosa, berbagai macam bentuk dosa. Sehingga ketika Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku pezina, wahai hambaku peminum, wahai hambaku pembunuh, wahai hambaku pemakan riba, wahai hambaku yang mengambil hak anak yatim, wahai hambaku yang memakan waris dengan cara yang zalim, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kalian makan waris dengan cara yang tidak dibolehkan. Padahal waris itu sepotong tanah saja, sehasta, sepotong tanah aja kita ambil secara tidak hak, maka nanti akan ditimpakan kepada orang itu 7 lapis bumi di padang mahsyar. Dia harus pikul 7 lapis bumi itu. Banyak lagi dosa-dosa yang lain yang Allah panggil alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas dengan dosa-dosa itu, melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Yang merasa udah kayaknya saya udah gak layak untuk bertaubat. Karena taubat saya juga belum benar-benar nasuha. Hari ini taubat, besok ngulangi lagi. Besok taubat lagi, ngulangi lagi. Dan seterusnya, berkali-kali, sudah ratusan ribuan kali saya bertaubat, tetapi saya belum mampu meninggalkan dosa yang sama. Lalu buat apa saya taubat? Mulai putus asa. Masih bisakah saya diampuni dan layak menerima rahmat Allah, sedangkan dosa saya terlalu banyak. Saya itu udah hina sehina-hinanya. Dia mulai berputus asa. Emang saya layak pergi umrah atau haji dan mengunjungi Ka'bah, sedangkan saya orang yang kotor? Jangankan tanah suci, datang ke masjid aja saya merasa gak layak. Mulai putus asa. Emang saya layak memegang Al-Quran sementara saya adalah orang yang sangat hina dan kotor? Mulai putus asa. Emang perlu saya mengatakan astaghfirullahalazim sementara saya belum benar-benar yakin akan meninggalkan dosa yang sama? Mulai putus asa. Maka Allah menjawab, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, saya pernah syirik, datang ke dukun, datang ke peramal, nanya Argentina lawan Prancis menang siapa? Ternyata betul. Saya pernah syirik ya Allah, saya pernah datang ke dukun ya Allah, saya pernah melakukan dosa yang Engkau hinakan ya Allah, dunia dan akhirat. A, B, C, Z. Kita adukan kepada Allah, apakah saya masih bisa diampuni? Kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunub
jami'a. Allah mengampuni semua dosa, tidak ada pengecualian, termasuk syirik, termasuk syirik. Syirik itu baru nggak diampuni kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup tidak ada yang tidak diampuni, semuanya diampuni. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan musyrik, barulah dia menjadi orang yang merugi dan tidak akan diampuni dosa itu. Makanya ketika Allah bilang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, itu untuk orang yang masih punya kesempatan, masih bernafas, masih hidup, masih ada kesempatan bertaubat. Kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa kita itu pasti diampuni oleh Allah. Jangan merasa rendah diri wahai hambaku. Jangan berputus asa wahai hambaku. Jangan berhenti minta ampun dan bertaubat wahai hambaku. Ya Allah, saya itu udah mencoba untuk bertobat tapi gagal terus. Ya udah deh, saya berhenti aja, tunggu sampai saya siap. Kapan kamu siap? Apakah kamu siap setelah ajalmu datang? Sehingga tidak ada lagi kesempatan? Kapan kita siap? Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah siap atau tidak? Ya sudah, minta ampun lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dan seterusnya. Tahukah kita? Allah nggak pernah berputus asa untuk mengampuni dosa kita walaupun berulang-ulang kali. Tapi yang terjadi, kita yang berputus asa minta ampun kepada Allah. Makanya Allah itu punya nama di antara nama-nama yang mulia, ada Ghafur, ada Ghaffar. Mal farqu bainal Ghafur wal Ghaffar? Apa bedanya antara Ghafur dan Ghaffar? Ghafur artinya mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Sebesar apapun dosa itu. Walaupun kita sampai merasa benci terhadap diri kita sendiri karena dosa kita, Allah Ghafur. Walaupun kita ngerasa orang yang paling rendah di muka bumi, Allah Ghafur. Saking besarnya dosa kita, Allah Ghafur. Ghafur artinya Allah maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Sedangkan Ghaffar artinya Allah maha mengampuni dosa sebanyak dan sesering apapun dosa itu kita lakukan. Jadi jangan pernah berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah, karena Allah sendiri nggak pernah berputus asa mengampuni kita. Hari ini bikin dosa nih, lalu malamnya, ya Allah saya nyesel banget hari ini kenapa saya masih melakukan dosa itu, maafkan saya ya Allah, saya pengen taubat, pengen lebih benar besok. Dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan harapan yang besar di dalam hati kita, pengen benar-benar bertaubat. Besok lemah lagi, namanya manusia. Malam itu udah kayak, wah semangat banget. Besok kegoda lagi, gara-gara temen, gara-gara lagi sendiri, gara-gara apa dan seterusnya, kegoda lagi nih. Bikin lagi dosa, malamnya ya Allah nangis-nangis minta ampun. Besok melakukan lagi, malamnya nangis lagi, siangnya lakukan lagi, malamnya nangis lagi. Setiap kali kita nangis, setiap kali itu juga Allah mengampuni, walaupun kemarin kita sudah mengulangi dosa-dosa yang sama. Sesungguhnya kata Allah, Aku membuka pintu taubat dan pintu ampunan di malam hari untuk hambaku yang berdosa di siang hari. Aku buka pintu taubat dan ampunan di siang hari untuk hambaku yang berdosa di malam hari. Setiap hari Allah bukakan pintu taubat dan ampunan itu. Maka nasihat pertama kata para ulama untuk hidup dan menjemput keajaiban dalam hidup kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah, terutama dalam proses memperbaiki diri. Kayaknya proses taubat itu harus jadi daily life kita, daily activity kita, daily rutin kita. Apa daily rutin kita? Rutinitas kita itu adalah taubat. Rutinitas kita taubat. Jangan berpikir taubat itu adalah kegiatan setahun sekali pas Ramadan. Jangan berpikir taubat itu adalah kegiatan seumur hidup sekali pas haji atau umroh. Jangan berpikir taubat itu adalah kegiatan akhir hayat kita, ntar aja pas sudah tua. Coba kita jadikan taubat, memperbaiki diri sebagai rutinitas kita setiap hari. Walaupun kita bertaubat dari dosa yang sama setiap harinya. Jadikan itu rutinitas kita. Dan itulah awal dari segala kebaikan kita. Makanya ulama pernah bilang gini, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan hidup, tinggalkan dosa. Dan tinggalkan dosa itu salah satunya adalah dengan istighfar dan taubat setiap hari. Jadi kalau kita teman-teman mau dapetin kebaikan hidup, mulailah dengan tarkus syarr, tinggalkan dosa.
Minimal dengan astaghfirullahaladzim. Salah lagi astaghfirullahaladzim. Bisa sekali, bisa 1000 kali, bisa 10.000 kali. Pokoknya banyakin tinggalin dosa dengan istighfar, banyakin tinggalin dosa dengan taubat, banyakin tinggalin dosa dengan berusaha untuk ninggalin walaupun kadang gagal lagi. Itu awal dari khair, dari banyak hal yang baik dalam hidup kita. Masalah rezeki, kebaikan keluarga, kebaikan jodoh, kebaikan karir, kebaikan kesehatan kita, kebaikan mental kita, kebaikan dalam apapun dari hidup kita. Awalnya tarkus syarr, meninggalkan dosa. Dan jangan berputus asa dalam proses meninggalkan dosa. Sehingga ketika Nabi menjawab membaca ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, kemudian ditambah dengan ayat wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmat Allah itu mencakup segala hal. Tiba-tiba laki-laki ini berdiri, dia angkat kedua tangannya, dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dia keluar dari masjid berjalan sambil takbir, kata para sahabat, kami masih mendengar suara takbirnya bahkan ketika dia sudah hilang dari penglihatan kami. Udah jauh masih kedengaran suara takbirnya. Saking happy-nya laki-laki tersebut, ternyata orang sebanyak dosanya dia, sehina dia, masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira lebih banyak mana dengan dosa kita? Kayaknya lebih banyak dia deh kalau kita agak GR dikit. Soalnya kan dia bilang gak ada satupun dosa yang dia tidak lakukan. Kalau kita kan masih ada nih list-list dosa yang belum kita lakuin nih. Kayaknya saya belum deh yang ini. Bukan kebaikan tapi dosa. Artinya kita gak sehina dia teman-teman. Artinya kita gak separah dia. Ini orang emang parah banget sih. Parahnya parah banget. Tapi orang separah ini masih mendapatkan panggilan ya ibadi dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka jangan berputus asa. Kita boleh merasa hina, tetapi jangan sampai membuat kita menghinakan diri sendiri dengan keputusasaan. Karena merasa hina, merasa rendah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, itu bentuk penghambaan diri. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah itu bentuk penghambaan diri. Namanya hamba memang harus merendah. Tetapi bukan berarti kita merendahkan diri sambil berputus asa. Jadi tips pertama atau nasihat pertama yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita dalam kisah laki-laki tadi adalah cobalah belajar untuk selalu berharap kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Coba bayangin, pengampun aja pakai 2 nama dan penyayang pun ada 2 nama. Ghafur, Ghaffar, Rahman, Rahim. Saking Allah tuh pengen ngasih kita harapan. Kalian pikir aku gak sayang sama kalian? Aku tuh Rahman. Kalian pikir aku gak sayang sama kalian? Aku tuh Rahim. Kalau kalian ahli ibadah, aku tuh Rahim sama kalian. Kalau kalian ahli maksiat, aku tuh Rahman sama kalian. Coba. Alasan apa lagi kita merasa bahwa Allah gak sayang sama kita? Kalau kita udah beribadah kepada Allah, Allah itu Rahim sama kita. Kalau kita udah banyak berbuat dosa, Allah itu Rahman sama kita. Terus mau lari dari mana dari kasih sayang Allah? Gak bisa lari sebetulnya, kecuali orang yang menutupi dirinya dari kebaikan Allah. Maka minta aja rahmannya Allah ketika kita banyak dosa, lalu minta rahimnya Allah ketika kita sedang baik dalam ibadah. Kalau dosa kita besar, Allah Ghafur. Kalau kita dosa kita banyak, Allah Ghaffar. Mau gimana? Masih ada alasan untuk nggak bertaubat dan kembali kepada Allah? Nggak ada, teman-teman. Allah selalu membuka pintu seluas-luasnya. Sedangkan kalau kemarahan Allah, itu kalimatnya tuh cuma 1. Allah Azizun, udah selesai. Nggak ada 2 yang seperti Rahman, Rahim, Ghaffar, Ghafur. Belum lagi nanti ada Raufun, ada Wadudun, ada banyak nama-nama, Qudusun, Salamun, Muhaimin. Banyak sekali nama-nama yang menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita. Artinya hari ini kita belajar untuk selalu berpikir bahwa kita itu layak untuk bertaubat kepada Allah gimana pun rendahnya diri kita. Dan mulailah dari situ segala kebaikan hidup kita. Kebaikan hidup kita dimulai dari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkus syarr, tinggalkan dosa. Yang kedua, kata para ulama, nasihat dalam hidup itu
La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan. Yang pertama, tinggalkan dosa, walaupun harus berkali-kali, walaupun harus berulang kali, walaupun ngerasa gak layak banget. Dan yang kedua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Jangan meremehkan kebaikan, walaupun mithqala dzarrah, walaupun sekecil zarrah. La tahqiran, jangan remehkan kebaikan. Ada banyak orang yang gara-gara meremehkan kebaikan, akhirnya dia menunda-nunda kebaikan. Contoh, mau ngaji harus idealis, perfeksionis. Ngaji itu 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, ntar aja deh pas ada waktu buat 1 juz. Nyari-nyari waktu yang bisa ngaji satu juz, sehingga ketika ada waktu 5 menit nggak ngaji. Ada waktu misalnya 5 menit, atau ada waktu kosong sebentar, nggak mau sholat 2 rakaat. Pas lagi ngelamun nggak mau zikir. Zikir kok cuma 10 kali. Nanggung, namanya zikir itu 1000 kali lah. Kalau 10 kali mah ya nanggung gitu, udah diam aja. Ini namanya orang yang meremehkan kebaikan. Padahal sekali kita berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berapa detik? Cuman 2 detik, bukan 1 menit. Lagi ngelamun nih 2 detik, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Udah selesai, segitu doang tuh. Apa makna atau fadilah keutamaan dari zikir ini? Kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan sekali di lisan untuk diucapkan. Walaupun mungkin sebagian kita masih apa Ustaz tadi? Nggak hafal. Ya udah subhanallah deh, disingkat lagi. Kalau hafal lebih panjang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Salah kebalik. Subhanallahil azim wa bihamdi, beda lagi fadilahnya. Salah aja tetap ada keutamaan, apalagi benar. Salah aja tetap berpahala, apalagi benar. Karena dua-duanya benar sih. Cuman kan maksudnya tadi subhanallah wa bihamdi kebalik ya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Harusnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat khafifatan 'alal lisan, sangat ringan di dalam lisan kita, gampang diucapin. Tapi thaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan. Coba, ketika nanti amal soleh kita ditimbang-timbang dengan dosa zahir, dengan dosa batin, dosa pikiran, dosa mata, itu tuh kita butuh banget amalan-amalan yang kita nggak sengaja tapi ngeberatin timbangan. Dan salah satu yang nggak sengaja tadi, artinya nggak sengaja, gampang banget. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan. Selain memberatkan timbangan, habibatan ilar rahman. Allah suka banget, cinta banget dengan 2 kalimat ini. Sehingga siapapun yang mengucapkan kalimat ini, Allah jatuh cinta kepada dia. Kayak kita dengan pasangan, bagi yang udah punya pasangan, bagi yang belum nanti aja deh. Kadang kita mengucapkan kalimat yang bikin rasa cintanya bertambah, betul? Belum tahu ya. Nanti akan ketahuan. Jadi ada, kalau dalam pasangan itu dengan pasangan halal kita ya, ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapin dia makin cinta sama kita. Kalimatnya sederhana. Kamu kok makin cantik aja setiap hari. Segitu doang. Dan kalau kita ucapkan itu dengan mata berbinar-binar, jujur dari hati, bukan pura-pura, dia itu bertambah cinta loh sama kita. Atau cewek ngomong ke suaminya dengan sebuah kalimat penghargaan apa, dia katakan suaminya itu laki-laki apa, kamu tuh laki-laki yang hebat, kamu laki-laki yang bertanggung jawab atau apapun, itu bertambah cinta. Dan begitulah Allah kepada hambanya. Ketika kita katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Allah makin cinta sama kita. Dan cintanya Allah itu adalah modal hidup banget teman-teman. Artinya la tahqiran, jangan remehin. Diam kita diganti dengan zikir sekedar subhanallah, diganti dengan zikir la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu pembuka pintu surga. Atau sekedar kita kayak nge-repost sebuah konten yang baik, atau sekedar misalnya share sebuah konten yang baik, atau sekedar apapun. Misalnya hari ini ada pengajian di Masjid Abdullah, kita tahu tuh dari posternya, kita tahu dari teman kita, langsung kita forward lagi ke grup atau ke teman kita yang lain. Sesederhana itu, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar. La tahqiran, jangan remehkan. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ditambah lagi walau antalqa akhaka biwajhin thalik, walaupun cuman senyum doang. Senyum doang.
Ayo senyum. Walaupun senyum doang, la tahkiron. Apa sih Ustadz, senyum aja dipaksa-paksa? Enggak, bukan maksa. Ini lagi simulasi nih. Walaupun cuma senyum, jangan remehin loh senyum itu. Kayak misalnya kita lagi di jalan ya, ada orang usil, ada orang yang mungkin gak tertib, gak disiplin di jalan. Terus dia pula yang marah-marah. Kayak kemarin ada yang viral, ibu-ibu naik mobil, di belakang ada ambulan, dia pula yang marah-marah. Gak mau minggir, gak halang-halangi ambulan udah menghindar, dia halangi lagi. Dia buka kaca, dia marah-marah, gak mau, pokoknya gak mau. Artinya orang gak ngerasain bahwa sekedar minggir dikit, sekedar dia ngalah sedetik aja, apalagi untuk ambulan, gak usah untuk ambulan, ngalah untuk orang lain yang kadang-kadang buru-buru ngeklakson kita, siapa tahu dia lagi pengen ke toilet. Siapa tahu dia emang buru-buru karena anaknya lagi sakit di rumah. Siapa tahu banyak. Iltamis li akhika alfa uzrin, berikan kepada saudaramu 1000 alasan. Kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, cari untuk saudaramu 1000 alasan. Oh mungkin. Kalau nggak sanggup, ya udah deh, pasti ada. Cuman saya nggak tahu. Artinya dengan sekedar ngalah sedikit di jalan, atau kalau ada yang orang usil sama kita buka kaca, kita senyumin, itu langsung berubah loh. Karena senyum itu kan nular ya. Senyum itu nular. Nular kemana? Nular ke hatinya. Yang tadinya dia mau marah, pas mulai kita senyum, nggak jadi marah. Senyum itu kayak air. Ketika ada orang yang marah, disiram langsung adem. Ya minimal kita belajar itu dari orang terdekat kita, dengan pasangan kita. Udah mau melotot, kita senyumin, nggak jadi melotot. Udah mau banting piring, kita senyumin, dihidangin. Udah tadi mau banting pintu, disenyumin, malah bukain pintu, dan seterusnya. Intinya, walau antalqa akhaka biwajhin thalik, tapi bukan berarti senyumnya bebas kemana aja ya, senyumin mantan apa, enggak juga sih. Itu senyum syubhat. Walaupun senyumnya pakai emoticon, la tahkiran loh. Ini kalau saya terjemahin hadis ini dalam konteks sosial media, janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekedar satu emoticon. Kan terjemahan mu'asarah, terjemahan kontemporer ya. Sekarang kan senyum gak harus langsung ketemu orangnya, fit call segala macam kan, bisa senyum emoticon. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun cuma ngasih titik-titik-titik di akhir teks. Karena tanpa titik-titik-titik, nada orang membacanya beda. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun harus mengganti huruf kapital dengan huruf kecil. Yang tadinya ya, I-Y-A. Kan beda dengan iya titik-titik-titik ya. La tahkiran, jangan remehin loh. Tapi juga jangan menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga akhirnya diumbar kemana-mana. Hati-hati juga, karena emoticon, cara ngeteks itu juga bisa menjadi fitnah. Iya jadi iya CH. Udah gitu pakai emoticon apa please, emoticon little love atau big hug atau apa dan seterusnya, nggak sembarangan juga. Tetapi emoticon itu berpengaruh loh. Kalau istri saya lagi ngambek, saya biasanya kan kalau lagi ngambek itu malas buka WA ya. Kita ngeliat kan dia lagi online nih, wah lagi online nih, buru-buru ngetik typing, ngirim. Pas ngirim biasanya nggak dibuka. Cara udah dipancing sih di awalnya di atas, dia nggak ngebuka itu bukan suuzon, dia takutnya kita masih marah sehingga dia nggak buka. Supaya dibuka di atas itu kalimat pertamanya emoticon duluan, senyum kayak nyengir kayak guling-guling kayak gitu. Oh nggak dibaca juga, akhirnya pakai kalimat yang bikin dia penasaran. Tahu nggak titik-titik-titik. Cewek kan paling susah kalau udah penasaran ya. Tahu nggak titik-titik-titik, itu dibuka itu langsung diklik. Walaupun nanti dia bilang nggak sengaja kok keklik. Artinya jangan remehin loh kebaikan-kebaikan kayak gitu. Senyum doang, ucapan yang baik. Kadang-kadang kita tuh kayak susah banget mau memuji orang. Selama pujian kita nggak berlebihan ya. Kita tuh kayak susah banget memuji orang. Walaupun kita sendiri ngerasain senang kalau dipuji. Kenapa kita nggak menyenangkan orang lain dengan pujian, dengan ucapan, dengan ekspresi? Bukankah kata Nabi amalan yang paling Allah suka itu adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min, membahagiakan orang lain. Kayak Nabi membahagiakan Sayyidah Aisyah dengan mengatakan, ya Humaira, wahai cewek yang pink. Karena Humaira itu artinya
pink. Bahasa orang yang lebih senior, kemerah-merahan. Wahai perempuan yang wajahnya pink, saking putihnya dan saking cantiknya, sehingga Aisyah makin pink. Karena ngerasa malu. Kan Aisyah itu pemalu ya. Dipuji sama Nabi makin malu tapi tersanjung, sehingga Aisyah makin cinta sama Nabi. Jangan remehin kalimat-kalimat yang baik. Artinya Nabi bilang la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Sekarang saya pengen baca satu hadis yang agak panjang tentang betapa sebuah amalan itu sekecil apapun kelak di akhirat itu akan menolong kita, teman-teman. Ada hadis dari Abdurrahman bin Samroh. Hadis ini derajatnya hasan dan para ulama sangat merekomendasikan hadis ini, termasuk Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama ahlul wa'ad, mereka merekomendasikan hadis ini. Rasulullah SAW pernah memberi kami nasihat dengan sebuah kalimat. Kata Nabi, inni ra'aitul barihah ajaban. Kata Nabi, kemarin aku melihat sebuah keajaiban. Nabi itu kalau buka sebuah nasihat itu nyaman gitu, bukan aku bersabda, enggak gitu. Nabi itu enggak galak ya, by the way ya. Jadi Nabi itu enggak galak. Kalau kita baca hadis Nabi dengan nada galak, kayaknya kita kurang ada missing link dalam membaca hadis. Karena Nabi itu enggak galak. Kadang-kadang kita tuh udah ngumpulin hadis-hadis untuk menjudge orang lain. Suami ngumpulin hadis tentang istri, istri ngumpulin hadis tentang suami. Sehingga ketika istrinya salah, "Mah, Rasulullah bersabda." Padahal Nabi aja nggak kayak gitu ke Aisyah. "Aku bersabda." Enggak. Padahal Nabi pemilik hadis loh. Kita yang bukan pemilik hadis pakai-pakai. Nabi kalau Aisyah lagi ngambek, istrinya lagi ngambek, nggak pakai hadis, pakai akhlak. Nabi menghadapi mereka dengan akhlak. Nanti kalau udah nyaman baru dinasihati dengan hadis. Kalau kita nggak pakai akhlak, pakai nada tinggi, pakai kalimat hadis, udah gitu nyontek lagi. "Bentar mah, tadi di mana nyimpannya?" Nabi bilang, inni ra'aitul barihah ajaban. Sesungguhnya kemarin aku melihat sebuah keajaiban. Kalau Nabi bilang keajaiban itu benar-benar ajaib. Kalau kita kadang-kadang terlalu norak ya, hal biasa sepele bilang ajaib. Nabi kalau bilang keajaiban, ajaib banget. Apa yang ajaib? Nabi itu kan diberikan oleh Allah kemampuan melihat tentang sesuatu yang tertutup hijab. Misalnya melihat surga, melihat neraka, melihat kejadian hari kiamat, melihat masa depan, itu ditampakkan kepada Nabi, sehingga Nabi melihatnya seperti kita ngelihat nonton Avatar 3D. Mungkin lebih dari itu, pastinya lebih daripada itu. Kok ngomong Avatar Ustaz? Ya biar lebih kebayang ya. Artinya Nabi itu punya teknologi yang Allah berikan lebih dahsyat daripada 3D. Benar-benar ngerasain. Kalau Avatar 3D itu kan kayak diciprat-cipratin air, seolah-olah kita kayak lagi di laut gitu kan. Tapi kan itu airnya nggak real gitu, cuman air yang dicipratin pakai shower apa gitu mungkin. Tapi kalau Nabi ngerasain surga itu benar-benar ngerasain, bukan sebuah simulasi doang. Nah, Nabi bilang, aku melihat sesuatu yang sangat ajaib tentang hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kabarkan kepada kami. Penasaran para sahabat itu. Kata Nabi, ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut liyaqbida ruhahu faja'ahu birruhu biwalidayh faradda malakal maut anhu. Aku melihat seorang laki-laki di antara umatku, datang kepadanya malaikat kematian untuk mencabut ruhnya, maka kemudian baktinya kepada orang tua mendatanginya, kemudian membuat malaikat itu menjauh darinya. Artinya birrul walidain, bakti kita kepada orang tua kita, menurut hadis ini akan memanjangkan usia kita. Memanjangkan usia di sini bukan berarti takdir berubah ya, tapi artinya Allah memberikan keberkahan dalam usia. Bisa benar-benar dipanjangkan, Allahu alam, kita nggak berani menafsirkan terlalu berlebihan. Bisa dipanjangkan, ditambah umurnya, bisa ditambah keberkahan umurnya. Yang jelas, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, menyelamatkan seseorang laki-laki min malakil maut, dari malaikat pencabut nyawa. Yang kedua kata Nabi, ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasyathu syayatin faja'a dzikrullahi faradda syayatin anhu. Aku melihat ada laki-laki di antara umatku yang dikelilingi oleh syaitan. Dikelilingi syaitan ini banyak bentuknya. Bisa digoda,
bisa diganggu, bisa ingin dicelakai. Kalau ingin dicelakai misalnya kayak santet, kayak guna-guna. Kalau sekedar diganggu mungkin membuat dia ngerasa nggak nyaman, membuat dia gelisah. Kalau digoda mungkin membuat dia pengen berbuat dosa, membuat dia nggak khusyuk dalam sholat. Tawasyathu syayatin, artinya dia dikelilingi sama syaitan, banyak setannya. Kemudian ja'a zikrullah, datanglah zikir kepada Allah. Ketika dia sering berzikir, maka amalan zikir itu membuat syaitan itu lari darinya. Artinya apa teman-teman? Zikir itu adalah perisai kita dari syaitan. Makanya kenapa Nabi mengajarkan sebelum tidur disuruh zikir dulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian baca ayat kursi, kemudian membaca doa tidur. Kenapa? Supaya tarat syayatin anhu, syaitan itu terbang berhamburan keluar jauh dari dia. Itulah zikir, pelindung kita. Dan zikir itu banyak, mulai dari doa safar, doa naik kendaraan, masuk ke rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Kalau nggak banyak yang kita hafal, minimal bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah selesai, zikir. Kemudian Nabi bersabda lagi, ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasyathu malaikatul azab faja'athu salatuhu fastanqadhathu min aidihim. Aku melihat ada di antara umatku yang dikelilingi oleh malaikat azab. Malaikat azab ini banyak. Salah satunya adalah malaikat yang datang untuk memberinya musibah besar. Dikelilingi malaikat azab. Ada azab musibah tentang rezeki, ada musibah tentang kesehatan, ada musibah tentang keluarga, ada musibah tentang karir. Banyak malaikat yang datang untuk memberinya musibah ataupun bencana. Kenapa? Karena dosa-dosanya. Faja'athu salatuhu, maka salatnya datang lalu menjadikan dia selamat dari malaikat-malaikat pembawa bencana. Salatnya menyelamatkan dia dari bencana. Ra'aitu rajulan min ummati 'atshan kullama dana min haudin muni'a wa turida faja'ahu siyamuhu syahri Ramadan fa asqahu wa rawah. Aku melihat umatku ada yang kehausan di padang mahsyar, haus sehaus-hausnya. Rasa haus yang belum pernah dia rasakan semasa hidupnya di dunia. Maka datanglah puasa Ramadannya, memberi dia minum dan membuat hilang dahaganya. Ternyata puasa Ramadan menyelamatkan seseorang dari haus yang luar biasa di padang mahsyar. Ra'aitu rajulan min ummati wa ra'aitun nabiyyin julusan hilaqan kullama dana ila halaqatin turida wa muni'a faja'ahu ghusluhu minal janabah fa akhadha biyadihi fa aq'adahu ila jambi. Apa artinya? Aku melihat ada umatku yang di padang mahsyar, dia melihat para nabi itu berkumpul dalam halakoh-halakoh yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak. Kemudian dia ingin mendapatkan kebaikan dari kelompok itu, pengen dapat syafaat dari para nabi itu. Dia datang ke satu kelompok, dia diusir. Dia pindah lagi ke kelompok yang lain, dia diusir lagi. Dia pindah lagi ke kelompok yang lain, dia diusir lagi. Sampai kemudian mandi janabah, saking sederhananya kita pikir mandi janabah hanya kewajiban, ternyata juga ibadah. Mandi janabahnya datang menyelamatkannya sehingga dia diundang untuk duduk di dalam kelompok yang ada di situ Rasulullah SAW, dapat syafaat Nabi. Ternyata fadilah dari mandi janabah mendapatkan syafaat Nabi. Ketika nabi-nabi lain mengusirnya, maka dia mendapatkan syafaat dari Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Ra'aitu rajulan min ummati min baini yadayhi zulmah wa min khalfihi zulmah wa an yaminihi zulmah wa an yasarihi zulmah wa min fawqihi zulmah wa huwa mutahayyar fiha faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu min az-zulmah wa adkhalahu fin nur. Aku melihat umatku di tengah-tengah kegelapan. Di hadapannya kegelapan, di belakangnya kegelapan, di kanannya kegelapan, di kirinya kegelapan, di atasnya kegelapan, di bawahnya kegelapan. Dia diliputi kegelapan yang luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Maka datanglah hajinya dan umrohnya mengeluarkan kegelapan darinya, dia dari kegelapan dan membawanya kepada kebenderangan cahaya. Haji dan umroh. Bagaimana dengan kita Ustadz yang belum bisa haji dan umroh? Haji jadwalnya bisa paling cepat 7 tahun.
Haji plus saja antara 5-7 tahun. Haji normal mungkin 15 tahun ke atas. Haji istilahnya furoda, kemarin baru ada aja kejadian furoda banyak yang ternyata qadarullah nggak berhasil berangkat. Bagaimana dengan kita yang nggak bisa haji Ustadz? Umrah juga belum sanggup, belum ada kelebihan rezeki. Apakah kita dapat fadilah dari haji dan umrah? Dapat. Apa fadilah dari haji dan umrah? Salat syuruk, setelah salat subuh berjamaah di masjid, nggak keluar dulu dari masjid, duduk itikaf sekitar 1 jam dari setelah azan subuh atau setelah salat subuh, maka saat terbit matahari udah sempurna, salat syuruk 2 rakaat sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wajhan nar wa syarraraha faja'athu sadaqatuhu fasarat sitran bainahu wa bainan nar wa zilalan ala ra'sihi. Aku melihat di antara umatku ada yang mau dibakar dengan api neraka sehingga dia tutup wajahnya karena dia takut wajahnya terbakar api neraka. Kemudian datanglah sedekahnya menyelamatkannya dan sedekah itu menjadi sitar, menjadi pembatas atau hijab antara dia dengan api neraka. Hadis ini panjang sekali, yang saya baca baru sepertiga. Masih banyak sekali fadilah-fadilah, baik fadilah dari berharap kepada Allah, takut kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, apalagi ini fadilah dari husnuzan kepada Allah, fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Banyak, artinya banyak hal yang kita anggap sepele, ternyata kelak di akhirat dia akan menjadi penyelamat kita. Makanya jangan remehkan kebaikan, walaupun sekedar kebaikan yang kecil kayak kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Jadi cobalah kita ganti diam kita dengan zikir. Nggak usah terlalu perfeksionis, saya baru berzikir kalau nanti udah di masjid antara azan dan iqamah, beres sholat berjamaah atau sepertiga malam terakhir. Oke, itu ideal banget. Tetapi zikir bukan hanya dilakukan ketika waktu seperti tadi, kapanpun. Karena zikir itu adalah ibadah mutlak, boleh dilakukan kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sekedar kita lagi di jalan, ya udah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 10, alhamdulillah. Udah banyak tuh 10. Apalagi kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi? Qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah itu harta yang tersimpan di dalam surga. Artinya kalau kita pengen jadi orang terkaya di dunia, ucapkanlah la haula sekali saja, udah lebih kaya daripada Elon Musk. Sekali saja, udah lebih kaya daripada Elon Musk. Kenapa saya bilang Elon Musk? Elon Musk kan hanya salah satu orang terkaya di dunia, bukan pemilik bumi kan? Sedangkan la haula wala quwata illa billah lebih baik daripada bumi dan seisinya. Sehingga nggak akan fakir orang yang mendawamkan la haula wala quwata illa billah. Itu keren banget loh. Mau jadi orang kaya, selain berbisnis, ngurus lagi dan segala macam. Manusia masukin kartu, ternyata mesinnya rusak, akhirnya heboh. Allah, gak ada mesin rusak, tidak ada lupa pun. Tapi juga rahasianya tidak terbongkar ke siapapun. Mudah tetapi sangat safety. Biarkan Allah yang menyimpan harta kita. Kadang-kadang kita gini ya, kalau nggak kita lihat secara fisik, kita nggak percaya. Kalau kita nggak ngelihat secara fisik, kita nggak percaya. Padahal yang kita lihat juga, yang kita simpan di beberapa tempat itu juga nggak ngelihat fisiknya kan, cuma ngelihat angka doang kan. Kita pakai aplikasi, oh uang saya sekarang sekian. Ngelihat nggak uang sebanyak itu? Sebutlah 1 miliar. 1 miliar kan beberapa koper atau 1 koper. Ngelihat nggak uang 1 koper? Enggak, cuma ngelihat angka 1 miliar. Tapi kok tenang? Percaya sama lembaga tersebut, gitu ya? Kenapa ketika Allah bilang bahwa sedekah itu 700 kali lipat, artinya kalau kita kasih 1 rupiah kita dapat 700 rupiah, kita kasih 1000 kita dapat 700.000, kita kasih 1 juta dapat 700 juta, kita nggak percaya bahwa itu ada. Padahal itu disimpan di langit dan Allah itu punya lauhun mahfuz, buku catatan yang sangat rahasia dan terjaga, nggak ada yang bisa mengcrack itu, nggak ada yang bisa menebus itu. Ini masalah iman. Tapi gimana cara ngambilnya Ustadz? Cara mencairkannya gimana? Kalau yang di bumi kan gampang, tinggal gesek, belanja di mall gesek. Lebih gampang lagi, tinggal gini. Sekarang saya tanya ya, ini ada 2 pilihan nih. Pilihan yang pertama, teman-teman, kita dikasih uang 1 miliar, nggak usah 1 miliar deh,
Kita dikasih uang 20 juta. Kita dikasih uang 20 juta rupiah. Alhamdulillah, dagangan laku, dapat uang 20 juta rupiah. Kemudian kita sakit, lalu biaya berobatnya 20 juta. Sehingga kita bisa berobat di rumah sakit dengan kamar yang VIP. Sendiri ada sofa bednya, sehingga keluarga kita bisa nungguin kita di rumah sakit nyaman sambil nonton, sambil sekalian reuni keluarga lah. Biasanya kalau ada yang sakit kan suka reuni keluarga tuh, datang sepupu, datang paman, datang siapa-siapa, akhirnya reunilah di rumah sakit. Seru kan? Ya maksudnya seru reuninya, bukan seru sakitnya. Dan kita merasa alhamdulillah ya, kalau ada rezeki tuh enak ya, sakit juga. Kalau ada uang sakit juga enak. Tinggal di rumah sakit, kelasnya VIP, dokter yang datangnya juga dokter ahli. Dokter ahli itu kalau lagi visit beda sama perawat-perawat yang mungkin masih magang. Kalau dokter yang ahli yang visitnya itu, Bapak gimana? Oh nggak apa-apa, ini mah biasa. Padahal udah parah banget. Karena beliau tahu memotivasi pasien dan seterusnya. Nyaman gitu diskusinya. Dok, ini gimana dok? Oh ya ini dijelasin dengan sabar. Sehingga kita berpikir, iya ya uang tuh penting ya. Kalau saya nggak punya uang, nggak bisa saya dapat pelayanan kayak gini di rumah sakit. Oke, itu pilihan pertama ya. Pilihan yang kedua, kita nggak dapat proyek 20 juta, tapi kita nggak sakit. Pilih yang mana? Kan nggak ada pilihan itu. Itulah manusia. Kalau ada dua pilihan nih, kira-kira yang mana nih? Yakin? Seringnya kita kayak gitu teman-teman, cuman kita nggak sadar. Ya Allah, mana katanya dimudahkan rezeki, duitnya ada di langit. Kok saya nggak dapat? Dapat dengan apa? Bukan sembuh dari sakit, tapi dihindarkan dari sakit. Bukan bisa berobat di rumah sakit dengan kelas VIP, tapi bahkan nggak perlu ke rumah sakit. Kan lebih enak nggak perlu ke rumah sakit daripada ke rumah sakit walaupun kelas VIP. Kita nggak sadar tentang itu, makanya nggak ada yang hoax atau fake dari janji Allah tuh nggak ada. Cuman cara Allah berinteraksi dengan hambanya tuh sering kita nggak ngerti karena kita bodoh dan nggak terlalu yakin sama Allah. Gitu juga dengan keluarga kita, anak-anak kita. Dengan punya uang banyak, akhirnya saya bisa nyekolahin anak saya di sekolah yang mahal. Biaya masuknya ada tuh di Jakarta, satu sekolah biaya masuknya 150 juta SD. Di Malang juga ada Ustadz, kata teman-teman. Oh iya ya, di Bandung ada 80 juta misalnya. Masuk 80 juta. Ada yang masuk 150 juta. Kemudian uang bulanannya 5 juta. Uang tahunannya 30 juta. Karena saya punya uang, akhirnya saya bisa nyekolahin anak saya di sekolah yang mahal. Yang satu lagi, saya nggak punya uang, sehingga nggak bisa nyekolahin anak. Saya cari sekolah yang murah-murah aja. Akhirnya sekolah yang murah itu sekolah agama. Sekolah agamanya sekolah Al-Quran. Akhirnya anaknya hafiz Al-Quran. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Silahkan kita pilih. Nggak ada yang buruk. Saya nggak mau menjudge siapapun. Tetapi di sini kadang-kadang kita salah paham, seolah-olah kalau nggak dapat yang ini kita kayak orang yang kurang beruntung. Para sahabat itu doanya Nabi. Ada yang berani doa kayak gitu? Nabi itu pengen jadi orang miskin, wafat sebagai orang miskin, dibangkitkan sebagai orang miskin, di surga bersama orang miskin. Miskin ya, bukan fakir. Tapi kan kata Nabi itu kemiskinan dekat dengan kekufuran. Kata siapa? Nabi gak pernah ngomong gitu. Tapi kan terkenal hadisnya, terjemahannya keliru. Kalimat bahasa Arabnya kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran membuat orang kufur, bukan kemiskinan, kefakiran. Apa beda miskin dengan fakir? Miskin adalah tentang kondisi ekonomi, finansial, hartanya pas-pasan. Fakir tentang masalah mental. Bisa jadi orang kaya lebih fakir daripada orang miskin ketika dia selalu merasa kurang. Udah jadi orang terkaya di dunia masih merasa kurang. Kenapa? Ada yang lebih kaya dari dia. Kemarin disalib, urutan pertama disalib jadi urutan kedua, sehingga dia merasa kurang. Harus tahun ini saya jadi nomor satu lagi. Fakir karena dia merasa kurang walaupun udah punya sekian ribu triliun. Sedangkan orang miskin, alhamdulillah ya, bisa makan enak, beli nasi goreng hari ini dimakan bertiga. Itu orang kaya, ghani, tetapi finansialnya miskin, tetapi mentalnya ghaniyun, orang yang merasa cukup. Jadi nggak ada kata orang miskin dekat kepada kekufuran, itu nggak ada.
Itu hadis yang salah diterjemahkan di Indonesia. Terjemahan yang lebih tepat adalah hampir saja kefakiran menjadikan seseorang itu kufur. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fakro, dari kefakiran. Tidak pernah Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan. Gak pernah Nabi berdoa gitu. Terus Ustaz berdoa minta jadi orang miskin. Enggak juga sih. Sama kita. Iman kita belum sekeren Nabi dan sahabat. Abdurrahman bin Auf itu nangis gara-gara jadi orang kaya. Aneh kan? Kita nangis karena pengen jadi orang kaya. Dia nangis gara-gara kok saya kaya sih. Ini gimana cara biar miskin? Sedekah, habisin. Nambah lagi. Kan makin sedekah makin nambah. Salah caranya, kok malah sedekah. Makin sedekah makin nambah. Terus caranya gimana? Cara haram gak mau. Cara halal ya sedekah. Sedekah lagi yang banyak. Sekali sedekah itu 100 ekor onta. Sekali sedekah itu kafilah dagang. Ngasih, makin ditambah sama Allah. Sehingga nangis, ya Allah kok gak habis-habis sih harta saya. Wah ini nih gak habis pikir saya tuh. Lagi buka puasa, istrinya ngidangin banyak makanan, lihat makanan yang banyak malah nangis. Kalau kita ngelihat meja nangis karena kok gak ada makanan kesukaan saya. Ada kolak, ada opor, ada segala macam. Abdurrahman kata istrinya, wahai suamiku, ada salah apa? Ada yang kurang dari masakan aku? Enggak, aku nangis, makanannya kok banyak banget. Masya Allah. Artinya ini kenapa jadi ngebahas bab ini ya? Tadi apa sih? Artinya bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Lakukanlah. Walaupun waktu kita sebentar, walaupun waktu kita cuma 5 menit. Baca Quran itu jangan idealis harus 1 juz. Kayaknya waktu saya cuma bisa baca Quran 1 halaman. Ya udah baca aja 1 halaman. Baru setengah halaman dipanggil. Ada urusan, dipanggil istri, dipanggil anak, dipanggil siapa misalnya. Ya udah tutup, kan nggak apa-apa kan? Nggak dosa kan kita menutup bacaan Al-Quran selama dengan adab-adab yang baik. Yang nggak dianjurkan itu adalah kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan bacaan Al-Quran sambil bercanda, bermain-main, enggak. Tapi kalau misalnya kita tutup, udah selesai, Shadaqallahul Azim. Boleh membaca Shadaqallahul Azim, boleh enggak. Karena membaca Shadaqallahul Azim itu bukan kewajiban dalam menutup bacaan Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Loh kok baca lagi sih, kan udah Shadaqallah. Siapa bilang Shadaqallah itu sebagai penutup? Sadaqallah itu adalah dalam bahasa membaca Al-Quran itu disebut dengan tajawub. Tajawub itu respon. Apa arti respon? Kalau Allah berfirman kita bilang benar tuh. Itu tuh arti dari sadaqallah. Sadaqallah itu like. Kalau di sosial media sadaqallah itu like. Sadaqallah itu repost. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, sadaqallahul Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Barakallahu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, aneh aja. Tapi itu boleh. Aneh itu gara-gara kebiasaan kita. Jadi kalau kita dengar ada teman kita ngaji nih, dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dengar Sadaqallahul Azim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul Azim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sadaqallahul Azim. Boleh, malah bagus. Cuman teman kita juga harus pengertian. Kalau dia nggak ngerti, lo apaan sih, lu nggak senang dengan gua ngaji nih? Nyindir aja, sadaqallah baru juga mulai. Dia nggak ngerti. Kita tuh nggak nyindir dia, kita nggak bilang udahan dong dengan bahasa sadaqallah lazim. Atau kalau di ceramah khutbah Jumat itu kan sindiran dari jemaah itu apa? Amin. Itu berarti khatib harus sudah menutup khutbahnya itu. Kalau nggak bentar lagi rusuh. Amin pojok sana, amin pojok sana. Demikianlah jemaah sekalian. Kalau ngaji, sadaqallahul azim, itu bukan berarti suruh nutup. Dia lagi membenarkan apa yang dia dengar. Benar tuh, maha benar Allah. Itu malah bagus. Jadi nggak apa-apa kita tutup. Misalnya mau baca tadinya 1 halaman, cuma dapat 2 ayat, nggak apa-apa.
Kita bisa tutup dengan sadaqallahul azim, bisa sadaqallahul azim dalam hati. Yang penting kita tutup, letakkan Quran di tempat yang mulia. Udah, kita kegiatan yang lainnya nggak masalah banget. Dan satu huruf bernilai 10 kebaikan. Ketika kita hanya bisa membaca satu ayat yang satu baris, ada berapa puluh huruf di situ kali 10. Daripada kita diam, kayaknya tanggung nggak baca Quran jam segini ya. Entar lagi juga mau makan. Kenapa tanggung? Tanggung karena kita tahkiran minal ma'rufi syai'a. Kita meremehkan kebaikan, makanya nanggung. Kagok ya, lagi banyak-banyaknya dosa tiba-tiba taubat. Lagi enak nih. Nanti aja deh Ramadan taubat. Nggak ada yang nanggung. Kebaikan itu nggak ada yang nanggung. Walaupun kita cuma bisa melakukan setengahnya, walaupun melakukan 1/10-nya, walaupun melakukan sebagian kecilnya saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi nasihat kedua, kalau kita mau hidup kita penuh dengan kebaikan, keberkahan, bahkan keajaiban, jangan remehkan kebaikan, walaupun satu yang kecil saja. Lagi duduk, subhanallah. Kalau bisa, saya ngajak anak muda punya salah satu outfit baru, ataupun mungkin penampilan baru. Sekarang anak-anak muda, terutama yang cowok, cewek juga nggak masalah. Kemana-mana kalian bawa ini deh. Emang boleh Ustadz pakai tasbih? Nggak pakai tasbih, pakai jari boleh, pakai tasbih boleh, pakai ceker juga boleh. Itu hanya media. Yang penting zikirnya. Jangan sampai tasbihnya udah gede-gede, nggak zikir. Cekernya udah dihias-hias, pink gitu kan. Ada warna-warni, bling-bling-bling, tapi nggak pernah angkanya 0. Yang penting adalah zikirnya. Boleh yang nyaman kayak gini, boleh. Yang nyaman kayak gini juga boleh. Saya pakai tiga-tiganya. Kalau yang zikir habis sholat saya pakai jari. Tapi kalau yang sehari-hari biar kadang-kadang kalau gini kan tiba-tiba kepegang apa lupa ya. Nah kalau kayak gini kan ada semacam sugestinya. Oh ya saya lagi zikir ya. Kalau yang ceker itu bikin kita termotivasi untuk lebih banyak. Wah 2.000, 10.000, gitu kan. Itu motivasi. Jadi saya ngajak nih anak muda, kalian koleksi deh benda ini. Kita udah mengkoleksi benda ini, kita mengkoleksi benda-benda macam-macam yang sebetulnya hanya entertain, atau kalau ada kebutuhan pun, ini juga kebutuhan yang dahsyat. Jangan remehkan benda ini. Sehingga kalian kemana-mana jadikan ini kayak misalnya kalian taruh di tangan kalian boleh, kalian pegang kayak gini juga boleh. Sama satu lagi ceker. Ceker taruh di tas kalian atau di mana, beli ceker harganya cuma 2.500 di marketplace. Murah banget. Kalau buat cewek-cewek biar agak fashionable dikit, cari yang bling-bling yang warna pink atau warna kesukaan kalian, nggak apa-apa, pakai di sini. Jangan hanya pakai cincin, pakai ceker sebagai cincin. Dan kalau udah make itu biasanya lebih banyak zikirnya dibandingkan nggak make. Kalau saya nggak pakai ini nih, zikirnya tunggu sholat. Tapi kalau pakai ini begitu nganggur, buka. Kalau yang ini agak ribet ya bukanya. Wah, sambil diam sambil gitu kan. Kalau pakai ceker udah dipakai di jari, pas lagi nganggur dikit tinggal muter, tek 700. Masya Allah. Padahal cuma 5 menit. Coba bayangin kita ngucapin la ilaha illallah. Saya pernah ngitung la ilaha illallah itu 1000, itu kurang dari 10 menit. 1000 la ilaha illallah. Lagi di pesawat kemarin saya di Banjarmasin ya. Pesawatnya udah mau landing, tinggal sekitar 15 meter dari landasan, naik lagi gara-gara angin kenceng. Ke bawah angin, terus kayaknya pilotnya bilang nih nggak safety banget untuk landing, naik lagi. Akhirnya kita holding di udara sekitar 1 jam. Hikmah yang saya dapatkan apa? Gara-gara itu jadi banyak zikirnya. Turbulence, di belakang ada yang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya bilang jangan Yasin dong. Kenapa? Yasin itu memudahkan kematian. Kan kalau kalian susah sakaratul maut, bacalah Yasin supaya sakaratul mautnya Ini jangan Yasin dulu, belum. Mending Al-Muluk kayak Ar-Rahman kayak ayat kursi kayak gitu ya. Yasin kalau benar-benar lagi naza sakaratul maut, baca Yasin memudahkan sakaratul maut. Ini belum apa-apa udah Yasin aja tuh di belakang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Aduh, ibu teh Jadi gara-gara holding 1 jam, ya udah alhamdulillah dapat berapa ribu zikir. Ya zikir yang gara-gara takut, ya nggak apa-apa, apapun alasannya, yang penting zikir. Jadi saya ngajak anak muda nih, hal yang take to actionnya, call to actionnya adalah coba kalian pakai ini, kalian pakai ceker,
jadikan itu sebagai koleksi kalian, taruh di tas, taruh di jari, taruh di tangan, nggak apa-apa, bebas aja stylenya kayak gimana, yang penting itu harus lekat dengan kehidupan daily life kita. Selain Al-Quran ya, kalau Al-Quran mungkin udah ada di aplikasi, walaupun Al-Quran di aplikasi sering bikin kita kedistraksi. Lagi enak-enak ngaji, tiba-tiba di atas ada yang Assalamualaikum, titik. Gimana nih? Lagi enak-enak tahajud, udah bangun belum? Udah mau selesai witir. Dia bilang udah bangun belum misalnya, kan ke distract ya. Jadi mending ya kalau bisa mushaf ya mushaf. Tapi buat yang akhwat, yang cewek, kayaknya kalau mushaf ada keterbatasan. Kenapa? Nggak boleh megang mushaf murni ketika lagi haid. Tapi kalau mushaf yang nyampur boleh. Mushaf nyampur itu gimana? Mushaf yang ada terjemahannya. Itu bukan mushaf. Itu sama dengan buku tafsir. Boleh nggak kita pegang buku tafsir sedang haid? Boleh, karena itu buku tafsir, walaupun ada ayatnya. Tapi dia nggak 100% ayat. Beda sama mushaf yang memang murni Al-Quran, nggak ada terjemahan, itu namanya mushaf. Nggak boleh pegang mushaf menurut mazhab Syafi'i kalau lagi haid. Jadi gimana di sini? Ada Quran di pikiran? Ya, dia hafal Quran. Lo jangan ke toilet. Kenapa? Lo kan hafiz. Kasihan atau dia gimana tuh kalau kebelet? Saya kan hafiz, saya nggak boleh masuk toilet, saya suci. Weh, sombong banget ya. Al-Quran itu di dalam ingatannya. Selama dia nggak buka dengan lisannya, maka nggak masalah. Begitu juga handphone. Selama kita scroll dulu supaya dia ketutup, atau kita close dulu, ya nggak masalah. Yang penting jangan dibuka di dalam toilet. Oke, balik lagi, yang penting bacalah atau lakukanlah kebaikan walaupun waktunya terbatas. Yang terakhir, nasihat dari Nabi dan para ulama, kalau hidup kita mau berharga itu adalah belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 108, kalau nggak salah, apa 96. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Di sini kita diajarkan untuk berbaik sangka kepada Allah, terutama ketika kita dapat musibah, terutama ketika kita berdoa, berbaik sangka kepada Allah. Apa berbaik sangka kepada Allah ketika kita berdoa? Allah pasti mengabulkan doa kita, pasti. Kok saya bilang pasti sih, bukan insya Allah? Karena Allah sendiri yang berjanji. Insya Allah itu kan sesuatu yang kita belum tahu akan terjadi atau enggak ya. Kalau Allah berkehendak terjadi, kalau ini Allah emang berkehendak. Sehingga saya katakan itu pasti. Pasti Allah mengabulkan doa-doa yang baik, udah pasti. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Itu janji Allah. Tapi saya sering Ustaz berdoa belum dikabulkan. Nah ini nih, berbaik sangka kepada Allah, pasti dikabulkan. Dan Allah mengabulkan minimal dengan 2 cara. Tapi kita hanya berharap dengan 1 cara. Ini egonya kita nih. Cara pertama, Allah mengabulkan doa persis seperti yang kita minta. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Ini ceritanya tabi'in. Berdoa depan Ka'bah, ya Allah nikahkan aku dengan Sukainah bintu Husain. Siapa itu Sukainah bintu Husain? Sukainah bintu Husain selebgram di masa itu. Arti selebgram terkenal. Dari Irak, semua cowok-cowok berharap nikah sama dia. Ini juga menjadi dalil boleh berdoa dengan menyebutkan nama orang yang kita ingin mendapatkan halal. Boleh namanya, boleh akunnya. Ini fatwa macam apa? Bentar, saya kasih penjelasan ilmiahnya. Akun sosial media, kan saya dakwahnya tuh sangat kontemporer ya, sesuai dengan kondisi anak muda. Akun sosial media itu adalah nama panggilan kita. Kita ingin dipanggil dengan nama itu kan, di antara orang-orang yang ada di sosial media kan. Dalam bahasa Arab itu namanya kunyah. Dulu sahabat pakai akun, namanya kunyah. Sekarang akun. Ini bukan cocokologi ya, cuma mirip aja. Dulu namanya kunyah, sekarang kunyah. Akun ya. Apa sih? Ini akun ya.
kunyahnya sahabat kan macam-macam kan, ada Abul Hasan, ada Al Faruq, ada Abu Bakar, ada banyak nama-nama nama kunyahnya mereka. Sekarang kunyahnya kita, nama kunyah saya adalah Hanan Attaqi. Emang nama asli Ustadz siapa? Secret identity. Yang tahu cuman yang pernah umroh bareng saya karena ngeliat di paspor. Oh ini nama aslinya. Nama kunyahnya Hanan _Attaqi. Itu namanya kunyah. Sekarang jadi account. Berarti kalau memakai nama kunyah di zaman dulu boleh dalam doa, maka boleh juga pakai nama akun. Dan itu bukan sesuatu yang tercela. Jangan meremehkan hal yang seperti ini. Ya Allah, saya nggak tahu namanya, tapi saya tahu nih akunnya nih. Akunnya FC SD235 bintang. Oh ya, silakan aja. Lalu ketika dia berdoa, ya Allah nikahkan saya dengan Sukainah _Husain, _ itu binti, maka setahun kemudian dia menikah dengan Sukainah bintu Husain. Ini orang yang doanya dikabulkan persis seperti yang dia minta. Kita berharap kayak gitu kan? Ya Allah, itu tuh orangnya, ya Allah lewat, ya Allah hati saya berdebar-debar, ya Allah please pengen nikahnya sama dia, itu tipe saya banget, ya Allah 100%. Boleh minta kayak gitu, boleh banget. Tapi percayalah, kalau nggak persis ya lebih baik. Sekarang kita mau yang mana? Kira-kira kalau berdoa tuh pengen yang mana? Yakin? Kalau benar-benar yakin, mulai sekarang jangan komplain kalau doa kita nggak diijabah persis seperti yang kita minta. Ya Allah pengen ini, ya Allah pengen masuk ke kampus fulan, ya Allah pengen SMA-nya di situ, ya Allah pengennya begini, ya Allah pengennya begitu. Ternyata meleset, senyum ke langit. Ya Allah, ada yang lebih baik ya. Gitu husnuzon, maka kita nggak akan pernah berputus asa dalam berharap. Yang kedua, berbaik sangka dalam musibah. Sama dengan doa. Allah kalau ngasih kita musibah, itu artinya mau diganti dengan yang lebih baik. Diambil sesuatu, mau diganti dengan yang lebih baik dari itu. Syaratnya apa? Doa juga. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik dari itu. Karena saya pernah ngalamin itu beberapa kali, sering lah. Saya kalau dapat musibah memang sedih sih, tapi setelah sedih saya langsung recovery cepet, gara-gara saya yakin musibah itu cara Allah mengganti nikmat. Quote of the day, musibah itu cara Allah mengganti nikmat yang lebih baik. Sehingga kalau kita dapat musibah, pakai quote itu, cara Allah mengganti nikmat yang lebih baik. Ya udah itu. Saya pernah musibahnya motor saya hilang. Saya beli motor sekitar 18 juta, baru 2 bulan hilang. Pas udah hilang, akhirnya saya lihat ke langit, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik daripada ini. Gak apa-apa. Insya Allah. Yang penting adalah, kalau kita ngomong nggak apa-apa, tapi kepikiran ya. Kepikiran karena sayang, kasihan. Intinya adalah kalau kita dapat musibah itu Allah mau menggantinya dengan yang lebih baik kalau kita berhusnuzon kepada Allah. Saya hilang motor yang harga 18 juta. Lalu saya minta doa itu, seminggu kemudian tiba-tiba ada teman saya dari Surabaya datang ke Bandung, Ustadz, saya ada nazar. Apa nazarnya mas? Saya pengen kalau dapat rezeki dalam sebuah proyek, pengen ngasih Ustadz hadiah motor. Oh gitu? Kok nazarnya libat-libatin saya? Nah, padahal senang gitu ya. Ustadz butuh motor apa? Gak usah deh, terserah aja. Namanya nazar kan wajib dong, harus ditunaikan, hutang soalnya. Terserah aja, padahal saya punya tuh. Tapi biarin dia yang milih. Ya udah Ustaz, yuk kita ikut saya ke dealer. Gak usah, mas aja yang ke dealer. Begitu dia ke dealer, saya wudhu, saya bentangkan sajadah, saya sholat. Dia ke dealer, saya ke langit. Ya Allah, kalau bisa CC-nya lebih gede. Mereknya ini, saya nggak nyebutin karena nggak di endorse ya. Harganya 30 juta, warnanya hitam, spesifik. Dia datang bawa motor, saya juga kaget persis seperti doa saya. Wah dahsyat, ternyata doa ini bisa dipakai lagi nih.
dapat. Sebulan kemudian datang lagi dari Karawang, teman saya pengusaha juga datang, Ustaz udah lama banget pengen ngasih Ustaz motor. Padahal saya waktu hilang motor itu nggak woro-woro kemana-mana, diam-diam aja. Kalau saya woro-woro kan berarti saya kayak caper ya. Ini enggak, dia datang, saya pengen banget ngasih Ustaz motor. Oh gitu, iya. Padahal alhamdulillah ya. Ustaz butuh motor apa? Enggak, terserah aja. Ya udah ikut saya ke dealer. Nggak usah, mas aja ke dealer. Dia ke dealer, saya sholat. Ya Allah, pengen yang cc-nya lebih gede biar pakai touring. Waktu itu saya pengen touring sama Edi Brokoli, mau dakwah ke daerah pantai selatan Jawa Barat bareng anak-anak muda. Ya Allah, pengen pakai motor yang itu buat touring bareng teman-teman untuk dakwah anak muda. Kalau bisa yang cc-nya sekian, warna hitam juga, mereknya ini. Datang bawa persis seperti yang saya doain. Sampai saya takut mau doa lagi tuh. Masa dikasih lagi motor, moge kan ya? Saya nggak biasa bawa moge, udah cukup segini aja ya Allah. Alhamdulillah. Itu artinya kalau kita berhusnuzon kepada Allah, Allah tunjukkan persis seperti yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Mudah-mudahan 3 kunci ini, 3 nasihat ini bisa menjadi modal hidup kita. Yang pertama adalah jangan berputus asa dalam memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Yang kedua, jangan remehkan kebaikan walaupun cuma zikir 1-2 kali, walaupun baca ayat 1-2 ayat. Dan yang ketiga, berbaik sangkalah kepada Allah dalam doa dan dalam musibah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ